sambil melakukan setup posisi, sambil mencari banyak informasi. Tapi dari Straw Hat sendiri tadi udah melakukan firing juga ya. Ya, kita bisa lihat di sini dua tim yang cukup berbeda, di mana kalau Aura itu ketika satu orang di fight, maka 3 orang atau 4 orang sekaligus bakal langsung ngumpul. Sementara Boom di sini udah melakukan setup untuk menculik satu persatu. Bakal efektif buat Boom kalau bisa menumbangkan satu player terlebih dahulu. Oke, 1-2-1 dari arah Boom, sementara 1-3-1 dan ya, selain ternyata Joker bersama dengan DG Eternal bakal bertemu. First Rider Bravo sudah kehilangan satu player. Poli dengan satu headgun berhasil mendapatkan satu. Sosa pun tunggal tumbang dari B90 dari Ramat. Berhasil diamankan, 2 player sudah tervonis tak bisa tertolong lagi dari First Raiders Bravo. Wow, first blood berhasil didapatkan oleh DG Eternal yang bermain dengan cukup baik hari ini di pick dengan 2 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Lu bisa lihat di sini mereka benar-benar agresif sampai mereka cuman punya senjata seadanya, coba mendapatkan 2 orang sekaligus. Betul. Gak ada medkit, gak ada apa-apa, bener-bener regrouping yang cukup bagus dari DG di sana. Oke, dan kembali lagi ke arah observatory yang memang sedang panas-panasnya, apalagi ada apinya nih di sini. Aura akan bersiap membakar dari serigala Boom tentunya. Apakah Boom akan terbakar atau Aura yang akan terbakar dengan apinya sendiri? Ya, dan kita bakal menyaksikan di sini pembagian yang cukup baik, di mana Betul. Straw Hat bakal coba menjaga pergerakan dari sebelah kiri sendirian. Straw Hat dan juga Amex sudah cukup berdekatan, tapi Aura tidak mau melakukan unnecessary movement ya. Mereka Yes. benar-benar nahan, coba tahu dulu di mana posisi musuhnya, baru coba untuk menghajar kayaknya. Iya, ini dua hal yang benar-benar saling bersinggungan. Kayak siapapun yang bakalan cabut menarik diri duluan akan mendapatkan disadvantage. Karena Iya. memang akhirnya mereka pergerakannya tertrack, lootingan mereka juga masih minim, dan mereka sangat available banget untuk dikejar, Pak. Iya, dan di sini kita ngelihat gimana Nating yang udah memimpin teman-temannya untuk bergerak, naik atau mundur. Gue masih belum tahu ini. Pergerakannya cukup unik, di mana Nating sendiri bakal menjadi scout untuk coba dapetin info tentang musuhnya. Yang Oke. lain bakal coba bergerak ke arah bawah. Iya, bisa aja nih, bisa jadi satu langkah distraksi dari Boom Esports, mengingat juga masih ada satu orang yang sedang memastikan dan tidak benar-benar pergi. Tapi saat ini sepertinya nevermind untuk Boom dan juga Aura, Yes. karena memang dua-duanya juga sudah tidak ada di posisi yang berdekatan ya. Iya, dua-duanya ada di posisi yang tidak berdekatan. Sementara itu Darkol dan juga Ombak ternyata pelan-pelan udah mulai masuk nih. Oh my god, dan Wah. di Sentosa, Pulau Sentosa ada yang punya pulau ya. Iya. Aduh, ada Ada. Island of God, Pak. Oh, Sentosa ini bagaikan Bali ya? Iya, Waduh. punyanya Pulau Dewata ya. Punya Pulau Dewata, bosku. Iya, Rulgut dan kawan-kawan sepertinya melakukan spread out position sambil melakukan fast load. Sementara di belakang kalau kita perhatikan dengan seksama, sudah ada tim nomor 4, ya kan, yang Ya. saling Oh. berdekat. Itu adalah Boss Titan. Yes, Bos Titan udah melakukan pergerakan dari sebelah utara Mars Electric. Pulau Sentosa. Iya, Pulau Sentosa Ya, dekat Mars Electric betul. kan. Di belakang mencoba follow up juga, mencoba mencari lootingan mungkin ataupun musuh, dan dari First Raiders Bravo-nya juga lumayan baik juga. Wow. Nah, itu dia ada Apollo dengan AWM-nya langsung menculik seorang support, yaitu Hans. Iya, di sana Hans harus terjatuh ketika mencoba menaiki high ground ya. Iya, tukang keker dikeker, Pak. Tukang keker di Iya, sayang sekali ya. Di sini dari Island of God, dan sepertinya cukup berani dan juga pede dari Boss Titan setelah berhasil mendapatkan satu. Mereka bakalan cenderung lebih mengamankan daerah sebelah kirinya untuk looting dengan santai, Pak ya. Yap, harusnya di sini mereka nggak memiliki resource yang cukup banyak. That's why mereka nggak mau komit ketika satu orang dari tim IOG udah kehilangan playernya ya. Dan di sini kita bisa lihat bahkan, wah, udah ada fight lagi di Ini sini dia, Ajisman. ada Father yang udah terdeteksi di arah genteng terlihat oleh Heyu. Ini informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Heyu karena para pemain dari Low Breaking sudah bersiap di arah genteng. Hati-hati, Ini gua Kapten. kayak ngeri banget sih sama Boom. Dia Iya. bener-bener naik di atas, ada Aura, di bawah ada Louvre, kayak what? Gue kemana-mana selalu ada musuh gitu. Wow. Bisa jadi satu tantangan dan juga achievement tersendiri untuk Boom. Seandainya mereka menang dari fight, lootingan mereka gue yakin bakalan kaya banget, Pak. Oh jelas, karena di sini bener-bener Louvre ngeloot dari daerah shipyard, lanjut Bullseye. ke Bullseye dan langsung ke sini gitu. Yes. Dan bakal menjadi poin plus untuk Louvre yang kita ketahuin di mana mereka selalu bermain dengan bounty. Yoi, ini dia bakal coba ditembak dulu dari arah belakang. Venom dengan 1M14-nya mencari posisi dengan pasti ke arah Boom. Di lantai 2 sepertinya udah terscout dengan pasti sambil mencoba flashing dan juga memberikan distraksi ya. Iya, memberikan distraksi tapi pergerakan dari Boom belum ada yang
benar-benar menunjukkan kalau mereka akan agresif. Tentunya Lufrey juga masih coba untuk mengetahui di mana letak posisi musuhnya. Ada Vader di sana yang udah pelan-pelan mulai masuk. Gitz juga udah mulai merapat. Venom muter. Yes, Venom juga udah muter. Ini bahaya banget kalau misalkan satu persatu keculik dari anak-anak Boom. Sedikit knock begitu ya. Padahal masih ada beri satu, coba langsung di-end begitu saja seorang Lux. Sayang sekali menjadi korban pertama dari Ganesha Lofrey King. Mencoba melakukan inisiasi. Nuting bakal coba dijegat oleh Venom di bawah. Bersiap aja. Masih memastikan stepping yang datang. Oke, lantai 2 sepertinya sudah coba didominasi oleh pemain dari Lofrey. Bakalan coba dihantui oleh peluru-peluru yang datang dari arah jendela. Sementing udah di stepping aja. Para pemain dari Boom sudah mulai terpojokkan. Mulai maju ke depan. Terlihat ada di satu kamar. Terponis jika sering grenade maju ke depan. Padang cukup berani. Tengah darah udah hilang Padang. Tapi Derzel dapatkan satu. Bakal malah ditabrak. Dibuka. Didobrak. Keluar yang ada. Para pemain dari Boom langsung turun. Coba langsung ke jump shot. Derzel dapetin satu. Heyu. Dan kalau kita lihat Strawet Derzel dapetin satu juga. Ditukar begitu aja. Sementara ada posisi lain. Tapi yang terjadi sekarang adalah Boom harus kehilangan berapa player sampai dia harus tusun melawan para pemain dari Lofrey King. Yes. Di sini benar-benar Lufrey King gak kehilangan satu orang pun dan berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan di daerah graveyard gitu. Yes, at other side ya. Meanwhile di sini ada Lord yang sudah kehilangan satu persatu member playernya dan kalau kita perhatikan bos sepertinya juga bakal mendapatkan advantage di jam segitu aja. Travel keluar bagus karena Kojak dan Kojak berhasil mengeksekusi member terakhir dari Island of God yaitu Lord. Iya, di sini menambah satu poin penting untuk bos dan juga Lufrey tentunya mendapatkan 4 player resource tambahan tanpa kehilangan satu orang pun. 4 poin eliminasi setara dengan 8 poin. 8 poin. Yes. Ya kan, ini tinggal ngumpulin satu squad lagi dan 2 kill lagi sama dengan Buya. Wah, Waduh. ini udah di early game sih bagus banget sih. Bagus Walaupun harus dibayar dengan harga yang mahal, cuman untuk early fight kalau bener-bener berhasil nggak kehilangan satu orang pun itu mahal banget sih harganya. Iya, mahal banget ya. Apalagi memang ini udah match day 7. Kita harus tekankan jelang-jelang match day terakhir. Di sisi lain kita harus tengok juga ada ternyata teman-teman dari Onyx Ares yang memang cenderung bermain lebih defensif dan mau main damai, main santai ya. Iya, dan kalau kita lihat di sini sudah mulai tren apa yang dilakukan oleh EVOS bermain di RRQ luar, juga. RRQ juga bermain di luar dengan cukup jauh. Tapi menurut gua orang yang pertama melakukan itu ketika metanya kembali lagi seperti ini itu EVOS sih. EVOS ya? EVOS. Baru EVOS. mulai ada RRQ yang mulai bergerak sampai akhirnya semuanya mulai coba untuk ngikutin juga ya. Iya, tapi pettingnya kalau nggak salah bisa dibilang masih kurang lebih sama ya. Kayak Sam 13, Legalot itu ada orang-orang yang bisa menganalisa meta gameplay selanjutnya bakalan cenderung kayak gimana Betul. sifatnya gitu ya. Dan mereka bisa gue bilang proklamator meta ya sih bro. Iya. Wah. Tapi kalau kita bicara Master League, kita nggak boleh melupakan juga tim kuda hitam. Kita ada Red Bull Rebellion yang akhirnya bersama dengan Lofrey juga, Dranex juga itu membuat seolah-olah tempo permainan tuh di early itu wajib banget tinggi gitu ya. Untuk cepat banget Yoi. ya. At least harus minimal di game atau di zona pertama itu udah harus ada 3 tim yang tereliminasi gak sih? Ini zona berarti pick lagi Pak, kalau kayak gini ya? Harusnya ya. Karena kalau kita masih berpaku dengan ini ya, dengan karakteristik zona sebelumnya, di mana tim-tim yang saling berdekatan itu kayak menunjukkan sifat zona ke arah zona selanjutnya. Masih ada danger zone juga yang ada di sekitar situ, so ini masih bakalan jadi hal yang nggak terlalu dipusingkan harusnya untuk tim-tim yang udah ada dalam zona, Pak. Benar, harus sebenarnya tinggal santai-santai aja ngelihat next zone di mana dan planning untuk bergerak ke arah mana gitu. Dan kita melihat udah mulai satu persatu bergerak di mana ada Lufrey, ada Aura dan juga Onyx yang harus bermain di pinggiran mulai bergerak juga masuk ke dalam ya. Dan lu lihat pergerakan dari Lufrey, Vader dan juga Jaira. Mereka kembali lagi ke arah graveyard untuk cari kaleng yang tersisa. Betul. Karena memang agak berbahaya juga. Lufrey Kings tadi sempat lumayan bersinggungan harusnya sama Aura ya. Ya. Jadi memang harus diperhatikan juga. Sementara tadi kalau kita bicara 2 tim yang sempat harus tusun itu kayak Myra terbukti juga tim yang melakukan potensi untuk rush, untuk melakukan pengejaran, pengintaian itu cenderung lebih memiliki advantage untuk mengeksekusi tim fight ya. Betul. Iya kan? Ya, untuk yang memiliki tempo cepat, untuk memiliki decision yang benar-benar fast, itu benar-benar penting banget ketika lu ngadepin early fight. Dan di lain sisi, di sini kita ngelihat gimana saudara e-sport yang udah nge-spot ada orang di bawahnya. Bakal bahaya banget buat Dranex kalau sekiranya satu persatu dari tim SES bisa masuk ke dalam pertahanan mereka. Oke, terbagi 2 posisi sekarang, 2 lawan 2. Dan juga dari SES juga nggak boleh terlalu lama-lama karena memang bisa jadi mimpi buruk juga untuk mereka karena
next zone-nya udah terlihat juga ada green zone juga, Betul. ya kan? Itu gue yakin bukan tim dari SES doang yang punya, ya kan? Bisa aja tim lain bakalan gerak melewati tempat SES berada sekarang, Pak. Iya, dan SES punya satu bekal yang cukup penting di situ. Mereka taruh mobil, setidaknya 2 dari mereka ketika zona berjalan bisa coba untuk secure lebih dalam lagi. Betul. Iya, dan di lain sisi juga ada tim First Rider yang udah defense di daerah bawah. Sementara itu, Iya. oke, Oke, di sini. ada Onyx Olympus, ya kan? Yes. Jar, Ergan, dan juga teman-teman dari Onyx Olympus mencoba spread out posisi yang mana sebenarnya posisinya cukup open field dan sudah terdeteksi juga dari Jars-nya. Wow. Ya ini bahaya banget untuk Koja kalau dia sampai ke pick off karena dia sendirian ya. Yes. Sementara pembagian Onyx di sini cukup pede menurut Cukup gua. pede. Ya, dimana mereka benar-benar ngebagi visionnya 2-1-1, Onyx Yes. di sebelah kanan dan Wiza di sebelah kiri untuk memantau tim yang bermain dari belakang zona. Iya, ini bisa dibilang satu setup yang cukup menjanjikan untuk Onyx sendiri, tapi tidak terlalu menjanjikan karena Kocak juga sekarang udah terdeteksi atau tervonis posisinya, Pak ya. Gila, Kocak tadi cuma nongol dikit lalu dam. Nah, ini Hampir emang aja terkena down ya. ini kaptennya gitu kan, Paman Wiza. Ini sudah memang tajam banget instingnya. Dia Betul. sadar kalau di atas nggak mungkin kosong begitu saja ya. Oke, udah kelihatan lagi kalau mereka bergerak. Ada mobil juga yang udah dipakai di sini. Oh. Oh, udah ada AWM tapi nggak diambil oleh Ergan. Lebih memilih menggunakan udah ada Satu tembakan lagi. firing lagi datang sepertinya dari arah bos dari Kojak sepertinya, dan juga Tayo bersamaan dengan Jars mulai cenderung melakukan pergerakan mendekat, regrouping, dan di sisi lain ada Louvre yang akan bertemu dengan Aero dari Halcyon dan juga Beng. Di sisi lain masih ada firing dan juga kamera ke arah Onyx bersama dengan bos. Yes, ada Aero yang bakal bertemu dengan Louvre, di mana Louvre sendiri ada di lower ground, tapi cukup efektif di sini menurut gua masih bisa Yes. memanfaatkan ya. Yes, bakal dapat diterusin sepertinya. Firing pun terjadi. Perang pun tak terhindarkan lagi. Bakalan coba diadu. AWM dari kawan-kawan Louvre bersama dengan Aero. Udah dipasang dulu oleh bos pertahanan ini. Wow. Dan sampai pada sudah dapat di satu. M14. Ini dia berhasil mencari kaki-kaki milik Aero. Masih bisa dipasang dulu oleh Halcyon terdeteksi. Posisi di sebelah kanan. Back berhasil dapetin J. Bakal coba langsung diajar begitu aja. Ja, bakalan berbahaya banget di double barrel pun dari tangan, tapi digulung dulu medical kitnya untuk memastikan health point bertambah. Padar udah jatuh, Git sudah dapetin bang, bakal coba langsung dibagi begitu aja. Aerowalk tanpa takut-takutnya maju ke depan karena Git, tapi yang terjadi di belakang masih ada Farmain dari Louvre, masih ada Black tersisa bersama Jan. Bakal coba ngadu ke arah Kapten J di sana. Kapten J sudah cukup sekarang, terkenam dan ciptakan Venom bakal maju ke depan. Tapi yang terjadi adalah ini Louvre Kings bos. Ini Lawan King Louvre Neo. Kings, Wah, Kings wah. of King of King. King of Gue sampai gak bisa ngomong karena lu bisa lihat Louvre gimana Iya. efektifnya mereka main di lower ground. Betul. Ini bener-bener King of low ground. Yes. Louvre bener-bener manfaatin semua titik kecil yang dimanfaatkan oleh mereka ketika Aero lengah. Yes. Contohnya ada kaki yang ditembak sampai akhirnya terkena down tadi. Dan ini kayak membantah dari stigma high ground selalu menang. Betul. Akhirnya kali ini Louvre membuktikan kalau tidak selamanya high ground itu bisa menang. Iya. Yo, ini luar biasa banget sementara. Udah ada kawan-kawan dari Aura Esports, Deadly, Amek, dan juga Gans bersama dengan Piu mulai cenderung terpojokkan posisinya. Iya. Mau turun pun kalau boleh gue bilang lumayan sulit posisinya, Pak. Oke, di lain sisi ada First Riders juga Yes. yang udah sedikit kesulitan karena Ares kayaknya udah mendeteksi ada mereka. Mereka harus masuk ke zona dan udah gak ada apa-apa lagi di Itu depannya. dia, bakal ada ombak dan juga kawannya Darkol terdeteksi, bakalan terfiring begitu saja, hanya bisa bertahan di balik satu. Baik Papi Star dan ombak pun harus jatuh begitu aja. Masih coba di strafing oleh Darkol. Ada SKS, bakal dapat dimajuin. Rainbow maju ke depan dengan PD-nya, double barrel di tangan, loncat, tembak. Itu dia, First Raiders Bravo. Harus tumbang begitu saja, tapi PR dari Onyx nggak sampai situ karena memang sakit banget naik ke zona berikutnya, Pak. Kojak pun berhasil dapetin Wizard di sisi lain. Di sini bakal bertemu juga dengan Louvre. Wow, udah saling berdekatan. Onyx tanpa sadar. Kita bisa lihat Venom bakal coba menghancurkan kaleng yang udah disiapin dari bos. Wah, udah langsung dihancurin begitu aja. Sementara Bara bakal coba untuk di-revive terlebih dahulu. Dan ada pelontar dari seorang Onyx Lau di sana. Yes, bakal coba diterusin oleh Kojak. Berhasil dapatkan Git begitu saja. Noten masih bersiap memantau teman-temannya. Rainbow terdeteksi. AMP40 di tangan. Tapi cukup sulit posisinya karena memang udah ada Aura, sudah ada Dranix, dan sudah ada tim lain di arah bawah. So, Yamil dan juga Noten harus regroup ke arah atas mencari posisi amannya, Pak. Iya, dan Mang harus dieliminasi begitu aja dengan kekejaman dari seorang Onyx Lau menggunakan M79-nya di sana. Oke, ada Rainbow di depan, ada respon gue yang cukup baik di sini oleh seorang Yamil. Yep, Rainbow masih dengan double barrel, tapi
tapi sepertinya tidak cukup baik karena memang masih bisa di trapping oleh Yamil. Yamil masih bisa mendapatkan satu tapi nggak sempat ter-end begitu ya. Walaupun sisi lain berhasil dapetin Tayo. Coba langsung di-end begitu aja. Permain dari Onyx. Sisi lain ada juga Devil yang memakan korban dengan Kelantara. Gap terus dapetin satu. Amek berhasil kenokin seorang Razor dan Amek ditukar begitu ya oleh Mau dengan double barrel-nya. Langsung Deadly, harapan bunda, harapan terakhir dari Aura Esports Lampungka. Merevive teman-temannya. Masih ada Gluol. Revive dulu bos. Revive dulu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. Sudah terkepung posisi dari Aura Esports itu sendiri, Pak. Iya, dan Kruger bakal coba untuk tarik mundur dulu menggunakan mobil yang dia milikin. Coba ngambil satu posisi yang sekiranya aman buat dia ya. Yap, bakal coba terlihat 7 tim tersisa, 18 yang hidup, bakalan tersisa, masih ada Yamil, hidup, Raven, ada juga Jay yang udah jatuh begitu saja, 17 orang tersisa, ada Amek yang harus terkenang dan begitu aja, Kit juga masuk ke dalam zona, Raven harus dijatuhkan, Raven harus diambil, dan Aura ternyata harus posisi 7, karena Deadly-nya pun sudah tereliminasi. Iya, dan di sini Yamil dan juga Natden berhasil mendapatkan satu posisi yang cukup aman dan cukup dekat untuk masuk ke zona selanjutnya. 14 orang yang tersisa, ternyata masih ada 6 tim yang alive. Oh my god. Masih terbagi dengan cukup rata di mana Lau dengan 14 yang berhasil makan korban lagi. Korban selanjutnya Cupai ternyata yang jatuh sendirian. Bakal terending begitu ya atau tidak karena masih ada Igap yang siap sedia menolong kawannya. Iya, dan pergerakan juga udah harus dimulai karena Zola juga sudah mulai bergerak cukup dekat di sini. Zona 4 lawan 4 Onyx versus juga Boss Titan di sini. Wow. Zona pun udah mulai jalan. Bakal menjadi showtime. Bakalan bertemu dengan Onyx juga di sisi lain. Absol berhasil dapetin satu. Kit di sana harus dihabisin begitu aja. Beda bakal langsung di jump shot dan love ranking harus posisi ke-6 dengan full point kill lah. DG Eternal 6 kill berhasil diamankan. Rama dengan double barrel lah. Berhasil dapetin satu tapi Ziggy berhasil dapetin diambil begitu aja. Maju ke zona terakhir. Ternyata DG 2 orang tersisa tapi berhasil dapetin zona. Di mana depan udah ada pemain dari Onyx. Kocak masih ada di balik batu. Melihat mendeteksi pemain dari DG Eternal yang harus posisi ke-4. Dan kalau kita perhatikan juga Cupai berhasil masuk tapi menyisakan Kocak bersama dengan Apollo. Kita perhatikan Apollo dengan away play-nya. Langsung mencari korban selanjutnya di arah Onyx setelah berhasil mendapatkan satu Zixia di sana. Iya, dan sementara itu dari belakang berhasil. ada Natden di sana. 2 poin eliminasi, sementara Boss Titan 2 orang di sini. Kocak bakal Satu coba untuk lagi. menjaga stand the ground di sana. Stand the ground, sedikit lagi Natden sudah terfonis posisinya. Kojak dan juga Apollo dengan away play-nya sudah cukup bingung. Apakah bakal terotplay karena sudah ada satu crossbow wave di tangan. Sayang banget. Bakalan coba langsung dirasarkan. Kojak dengan satu break grenade coba dilampiaskan langsung ke depan dan Natden have no choice. Harus naik kaleng, terbakar, terfonis di luar zona. Natden cabut dan ini adalah buaya untuk Boss Titan di game pertama. Yes, congratulations for Boss Titan berhasil mendapatkan satu buaya di game pertamanya. Map Bermuda di sana. Tapi kita harus acungin pergerakan dari anak-anak SES. Yoi, Natden Dan juga kawan-kawan. Yamil tadi Lu ya. kalau bisa lihat tadi masuk ke zona itu mereka harus Susah. menghadapi Aura. Betul. Ketemu dengan Onyx.